Selamat pagi teman-teman. Jadi ini kemarin lanjutan review dari CDI Yusaka ya ini. Ini Yusaka yang tipe lama, besar CDI-nya, boxnya juga besar ya. Ini untuk Grand, tapi bisa untuk Gelmax, Gel Pro tipe lama. Nah, ini yang baru, CDI-nya kardusnya kecil ya. CDI-nya juga lebih kecil ya, ada di foto itu ya. Sudah saya pasang. Kemarin di packing pakai plastik itu ya. Kalau kita lihat ini importirnya ini sama ya, importirnya sama dengan yang ini. Nah, importirnya sentra Persada Mandirinya sama, hanya memang ini barangnya lain teman-teman ya, barangnya berbeda. Dan pada saat dipakai pun ya, saat dipakai pun ada perbedaan, yaitu pada saat starter ya, stasionernya lebih rendah. Kemudian pada saat RPM tinggi, kalau Yusaka yang tipe lama itu di RPM 9 itu masih dan berbet. Kalau yang kemarin itu RPM 9 berbet. Itu di situ ya, dengan settingan semua sama. Jadi kemarin saya beli Yusaka CDI ini karena yang lama ini kelihatannya bagus. Saya beli lagi untuk cadangan karena saya berpikir bahwa kalau buatan China itu keluar pertama bagus, kemudian keluar kedua biasanya berbeda. Nah, ini terjadi ya. Tapi saya cross check di businya. Busi juga saya pakai Yusaka juga. Ini ya teman-teman ya, saya pakai Yusaka businya. Businya masih cukup bagus, jadi tidak terdapat karbon deposit yang berlebihan, nggak ada masalah ya. Jadi pembakarannya kemungkinan masih sempurna, masih bagus ya. Sebelum busi Yusaka saya pakai busi ini, Astra Honda Motor X24 ya, busi tipe dingin ya. Jadi ini kalau saya pakai karbonnya depositnya agak tinggi. Saya pakai Pertalite ya. Ini serinya YD8EA kalau yang Yusaka ya. Ya saya nggak tahu nih grade-nya ini lebih panas atau lebih dingin. Tapi kemungkinan ini pembakarannya lebih sempurna daripada yang X24 ini kemungkinan. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan sistem menggunakan iridium pada busi Yusaka ini ya teman-teman, karena Yusaka ini menggunakan iridium ya, berbeda. Kalau yang ini Astra ini, Nippon Denso ini menggunakan katode biasa. Tapi bagaimanapun juga Yusaka yang baru ini pun jauh lebih baik daripada CDI dulu yang pernah saya pakai ya. Jadi ini aslinya ini mati, kemudian saya ganti. Ini merek apa ini nggak tahu ini ya. Apa ini nggak tahu. Kalau yang ini apa ini? Ya inilah ya merek ini. Ini saya pakai ini berbet di RPM 6 sudah berbet teman-teman. Nggak enak dan bensinnya boros dan nanti businya cepat karbon deposit dan kemudian cepat mati biasanya kalau pakai CDI seperti itu. Nanti akhirnya yang disalahkan businya, padahal sebenarnya ini yang masalah. Kalau untuk koilnya saya pakai koil KLX orisinil ya, punya bapak mertua saya, nggak dipakai, dia pakai BRT. Saya pakai di ini bagus ya, tenaganya cukup bagus. Yang mungkin koil aslinya sudah mulai lemah. Oke, jadi perbedaannya ini, yang ini ada tulisan Yusakanya ini timbul di plastiknya, dicetak moldingnya. Kalau yang baru cuma di sini aja, print-printan di sini ya. Jadi meskipun pabriknya sama tapi barangnya berbeda. Oke, tapi tetap sellernya saya kasih bintang 5 teman-teman, karena kita jangan membuat usaha orang lain jadi kurang baik ya karena testimonial kita ya. Jadi jangan sampai seperti food vlogger yang istilahnya menjelekkan rumah makan segala macam, itu saya nggak suka. Jadi kita kasih testimonial dengan jujur untuk konsumen, tapi tetap kita mendukung sistem perdagangan mereka gitu loh. Kita kasih input bahwa ini terjadi seperti ini, mungkin ada penurunan kualitas, tapi tetap saya kasih bintang 5. Oke, salam dua roda teman-teman. Oh iya, untuk pengujian sepeda motor saya kurang suka dengan kondisi motor diam di geber RPM tinggi ya teman-teman ya. Saya lebih suka menggunakan RPM tinggi pada saat motor itu sudah jalan gigi 1, gigi 3 biasanya, 3, 4 itu saya tarik sampai RPM kira-kira 9. Kalau misalnya nggak ngeberbet ya oke. Di Yusaka yang pertama itu RPM 9 itu lari gigi 4 itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang Yusaka kedua ini berbet di RPM 9 teman-teman. Karena pada saat motor diam seperti ini kita geber RPM tinggi, itu akan merusak mesin karena tanpa beban, dan juga itu nggak ada beban, jadi kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari tindakan itu. Tapi kalau misalnya ada beban, kita tarik RPM tinggi, baru ketahuan itu CDI-nya bagus apa enggak.
Kalau mesin stasioner gini sih nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada beban karena ya, tapi itu janganlah merusak mesin, kasihan mesinnya. Oke.